adalah organisasi di bawah Polri yang tugasnya melakukan pencegahan dan penegakan hukum terhadap terorisme. Kuota data menurut Nadiem disalurkan kepada nomor-nomor ponsel yang telah berhasil diverifikasi. Hai viewers, jumpa lagi di Reaction CPNN.com. Senang sekali ya bisa bertemu dengan Kakak Fatan Sinaga yang biasanya Reaction kan dibawakan sama Aristo sama Sergi. Akhirnya ada baru. Tapi stok lama. Tapi tetap rasanya tetap Reaction CPNN.com. Oke, seperti biasa ya Fatan. Kita udah lama nggak ngobrol ya. Kita ketemu kita langsung ngobrolin berita-berita yang cukup berat gitu ya. Seperti biasa kan di Reaction ada 5 berita terpopuler pada pekan ini. Salah satunya itu datang dari Raul Lemos dan Krisdayanti akhirnya bertemu setelah berpisah lama. LDR loh ya, bukan berpisah artinya negatif. Gara-gara pandemi. Iya, terus ada juga soal Sintayong, ini evaluasi ya dari Sintayong, manajer pelatih dari Timnas Indonesia. Harus ada perbaikan-perbaikan gitu deh gitu ya. Apa saja berita terpopuler kita pada pekan ini di reactioncpnn.com? Ini dia 5 beritanya. Kita awali di berita kelima ya, Fatan ya. Ini terpopuler kelima, paling banyak dibaca di jpnn.com, viewernya jutaan. Lebay enggak lah. Tapi banyak juga kok berita kita ya jutaan ya. Emang viewernya minimal 1 juta, 2 juta gitu sih. Judulnya adalah ini yang harus diperbaiki Sintayong jelang leg kedua. Jadi kemarin Indonesia berhasil menekuk lawannya Taiwan ya di Piala Asia dan kualifikasi Piala Asia, dan hasilnya adalah Indonesia menang 2-1 atas Taiwan. Tapi kita ucapin selamat dulu. Tapi ini tetap jadi evaluasi ya bagi Sintayong karena menurutnya ini kurang maksimal. Jadi anak buahnya itu seharusnya bisa mendapatkan poin yang lebih banyak ketimbang poin yang didapat kemarin. Jadi Sintayong nanti akan membuat seperti pelatih evaluasi sehingga untuk bisa melatih anak buahnya ini untuk bisa berlatih menghadapi Taiwan atau negara lain yang postur tubuhnya lebih tinggi. Jadi kemarin kata Sintayong itu kendalanya Indonesia lawan Taiwan adalah posturnya yang emang jauh-jauh berbeda dengan mereka kebanyakan Indonesia. Gagal mengeksekusi bola-bola mati ya. Atau kalau di berita sih bola-bola dari atas ya sebenarnya yang jadi masalah ya. Surprise. Kemudian besok targetnya di leg kedua yang akan datang itu minimal kita harus, nggak ada minimalnya sih, ini Sintayong tidak menyebutkan berapa minimal, tapi yang jelas harus bisa memberikan poin yang lebih banyak lagi untuk menghadapi negara-negara lain. Wah, selamat buat timnas. Pelatih dia optimis saya. Optimistis ya, optimistis. Ya iya dong, apapun yang diawali dengan optimistis kan semoga hasilnya sesuai dengan optimistisnya beliau. Kita lihat aja ya nanti gimana latihannya timnas bersama Sintayong, dan ini mendapatkan dukungan banyak sekali dari para netizen Indonesia juga, ya kan? Yang mendukung haro bravo timnas ganyang Malaysia, Malaysia, Taiwan. Nah ini juga ada beberapa dikomentari oleh netizen kita nih di aplikasi jpnn.com. Mungkin bisa gua bacain nih, Tik. Dari Wahyu Singoedan, dia bilang good, proses timnas sudah terlihat, yang penting mental diperbaiki, insya Allah fisik jadi bagus. Amin. Mantap, Wahyu. Terus ada lagi nggak? Ya kalau kita mengharapkan sih ya timnas Indonesia, walaupun kita lihat beberapa akhir ini pelatihannya cukup bagus, tapi kita harapkan mendapat prestasi lah ya. Nah ya. Ya. Dan kan semoga ini kan semakin diurus ya, semakin baik pengelolaan manajemennya dari sepak bola Indonesia. Semoga Indonesia bisa maju terus menjadi maksudnya masuk ke kompetisi Piala Dunia. Optimistis sekali. Berita terpopuler keempat ini dari entertainment. Oh, Iya. apa itu?
Ada kabar apa tuh? Tadi udah disebutinnya di highlight hubungannya Krisdayanti dan Raul Lemos ini kan belakangan emang LDRan ya semenjak iya. pandemi. Raul Lemos ada di Timor Leste, sementara Krisdayanti ada di Jakarta. Oh, selama pandemi? Iya. Hampir 2 tahun ya? Enggak sih, dia cuma 1 tahun ya LDR-nya ya. Wah, Kebayang itu dong berat pasangan juga suami istri, terus 2 tahun LDR-an Kamu sanggup gitu. nggak LDR setahun gitu? Aku sih bukan penganut LDR ya. aku justru tidak sanggup. Nanti ujung-ujungnya nyari ribut mulu. Jadi Raul Lemos ini ketemu langsung dengan Krisdayanti di Jakarta setelah berjuang nih ya. Vaksin, kemudian apa tuh? Lockdown. Antigen. Kemudian setelah itu nggak sampai di situ lagi, harus karantina dulu dari Timor Leste masuk ke Indonesia sebelum pulang bersama keluarga, berkumpul dengan keluarga. Iya. Barulah kemarin si Raul Lemos bisa bertemu dengan Krisdayanti. Ya ini tentunya momennya sweet banget ya. Bisa ketemu Amora sama siapa yang adiknya itu? Amora sama, aduh lupa namanya. Ya itulah dia. Ya itulah Kita dia. ingetin. Iya, jadi Raul Amora kan belakangan memang ini ya, memang ramai viral karena dia sudah pinter nyanyi, suaranya tuh bagus, udah jadi gitu loh. Ih, kangen banget itu pasti Raul Lemos. Jadi pengen berkeluarga. Baiklah, kebahagiaan Raul Lemos dan Krisdayanti ini juga mengundang perhatian dari netizen. Ya. Mereka kebanyakan ada yang banyak yang curhat ya, aduh nggak kuat deh pada LDRan kayak gitu-gitu. Ini Siapa ada tuh? juga nih salah satunya kita bacakan nih. Dia bilang, betapa kangennya nggak ketemu anak istri 1 tahun. Bahagia selalu ya Raul dan Krisdayanti. Amora udah pinter banget nyanyinya, itu Pak Raul, dia bilang gitu. Semoga lama ya, nggak tahu deh ini sampai kapan untuk di Jakarta sebelum kembali lagi ke Timor Leste. Yang jelas semoga rumah tangganya tetap awet, rukun dan bahagia ya Mbak Kade dan juga Pak Raul. Pak apa Mas? Nah, berita di posisi ketiga nih, Posisi ketiga diisi oleh dari berita soal vaksin. Oh ya, kenapa lagi vaksin? Jadi dari judulnya kita lihat sejumlah negara menghentikan penggunaan vaksin Moderna. Waduh. Kemenkes memberikan penjelasan. Jadi menurut juru bicara vaksinasi COVID dari Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, dia menanggapi kabar sejumlah negara seperti Finlandia, Swedia, Norwegia, dan Denmark menghentikan penggunaan vaksin Moderna bagi pria di bawah 30 tahun karena ada kemunculan efek samping kardiovaskular dan atau peradangan jantung. Jadi Bu Siti menjelaskan efek samping dari vaksin Moderna itu sebenarnya sudah diawasi oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika Serikat. Nah, terkait radang pada jaringan jantung dan selaput jantung, ini juga sudah menjadi efek samping yang dimonitoring oleh CDC Amerika, kata Nadia. Ya, tapi ini tetap direkomendasikan untuk digunakan oleh orang di usia di atas 18 tahun. Nah, di Indonesia itu Moderna ini masih digunakan kepada mereka yang berusia di atas 18 tahun. Nah, ini juga menurut dia dari berbagai rekomendasi termasuk ITAGI dan Komnas KIPI. Moderna masih dapat digunakan untuk usia yang 18 tahun ke atas tadi. Nah, dia juga memastikan efek samping kardiovaskular dari vaksin Moderna hingga saat ini belum ada di Indonesia. Tetapi dia juga memastikan mereka terus memantau lah perkembangannya di lapangan. Ya, semoga pemantauannya ini membuahkan hasil yang baik ya, sehingga ini masyarakat nggak was-was nih buat mau divaksin. Karena takutnya kan banyak, nggak mau vaksinnya belum jelas gini. Iya, tapi ya namanya juga produk baru ya. Iya sih, penuh uji coba, penuh penelitian gitu kan. Jadi penuh dengan ketidakpastian. Asik. Kalau nggak dipasang Kan gue nyolek kan. Jangan dong. Buka luka lama ini. Nah, berita ini juga banyak yang mengomentari di aplikasi kita ya, Tia. Ya, salah satunya adalah Andika Kurniawan. Duh, kok ngeri ya kalau kayak gini jadi bikin masyarakat ogah-ogahan vaksin. Mending dipastikan dulu deh sebelum diedarkan biar nyaman gitu loh di masyarakat ya. Seperti apa yang saya bilang tadi ya. Jadi kan jadi kayak memunculkan pendapat-pendapat orang ogah vaksin karena apa ya, itu aja belum jelas gitu. Toh kalau cewek pun juga ketemu cowok yang nggak jelas aja juga mundur kan. Iya, kalau nggak jelas gitu tinggalin loh. aja. Tapi kita berharap lah semoga semua vaksin
yang telah lewat uji klinis dan disuntikan ke penduduk Indonesia ataupun dunia aman lah ya. Iya, semoga aman dan vaksinasinya cepat merata sehingga bisa mengakhiri pandemi di tanah air. Oke, lanjut. Berita selanjutnya, terpopuler kedua di cpnn.com adalah, ini rada ngeri ya, soal Densus 88 yang kemarin tuh dikomentarin sama politikus Gerindra, Fadlizon. Dia meminta sebaiknya Densus 88 itu dibubarkan saja. Dan ini dibantah ya oleh polisi. Jadi Mabes Polri itu merespons tegas kalau Indonesia itu masih butuh Densus 88 karena ini dijelaskan oleh Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Komisaris Besar Ahmad Ramadan, yang menyatakan bahwa Densus 88 anti teror tetap menjalankan tugas seperti biasa sesuai aturan karena Densus 88 ini dinilai terus bekerja sesuai dengan tupoksinya untuk memberantas terorisme dan melakukan deradikalisasi, dan kami tidak bergeming. Begitu, jadi tegas ya kalau memang Indonesia ini masih membutuhkan Densus 88, tapi bukan berarti kita mengabaikan saran dari Fadlizon ya. Kemarin kan dikomentarin itu, sempat dikomentarin Fadlizon, dikomentarin sama Hinca Panjaitan kalau nggak salah. Itu meski kita masih membutuhkan Densus 88, tapi kita tidak boleh mengabaikan saran beliau. Gitu, harus dipertimbangkan. Kemudian menurut Polri, Densus 88 anti teror adalah organisasi di bawah Polri yang tugasnya melakukan pencegahan dan penegakan hukum terhadap terorisme. Dari sejak awal ada Densus 88 itu sudah pernah melakukan banyak sekali pencegahan, penegakan hukum terhadap terorisme. Wah, tapi sebenarnya ngeri-ngeri sedap ya kalau menurut aku ya, kalau misalkan Densus 88 itu dibubarkan, aku kok ngeri ya. Kan kalau Fatan gimana? Ya, mungkin maksudnya Bang Fadli ini melihat kerja Densus ini kurang ya, menurut dia, makanya dia merasa Densus dibubarkan. Tapi sih, kalau menurut saya, ya namanya sebagai sebuah negara, di seluruh negara juga punyalah satuan buat mengantisipasi teroris-teroris begitu. Tapi kalau misalkan, menurut Fatan, kalau misalkan nanti Densus dibubarkan, benar-benar dibubarkan, siapa yang menggantikan tugasnya dong? Polisi lah. Polisi, iya nggak sih? Ya kalau satuan anti teror sih di TNI juga ada Gultor. Kalau pencegahan di BIN juga bisa. Tapi ya polisi harusnya sih ya punya satuan itu. Jadi agak susah juga mewujudkan. Iya sih. Jadi ya tunggu kabar selanjutnya aja deh. Kayaknya ini masih terlalu dangkal untuk kita selami. Mungkin maksud Fadlizon dia ingin mengkritik Densus supaya lebih profesional lah bekerja. Kalau saya sih menangkapnya begitu. Atau mungkin menilai kurang aktif ya, mungkin kayak pencegahan kecil. Apalagi mungkin besok nih momen Natal dan Tahun Baru itu mungkin Fadlizon menilainya kok cuman pas hari-hari besar aja kamu kerja keras gitu kali ya. Mungkin namanya juga pendapat pribadi. Lebih ke perspektif HAM. Iya gitu. Ya udahlah, kita polemik itu semoga cepat selesai lah. Cepat selesai dan terjawab. Kita lihat komentarnya orang-orang. Ya, ini juga ada komentar atas nama Mulgap. Dia bilang, benar, tidak perlu ditanggapi komentar yang ingin Densus dibubarkan. Justru sekarang yang tidak disukai rakyat adalah komentar seperti orang stres. Bravo Polri, bravo Densus 88. Ada lagi nih Fatan. Dari Endra Pradata, bravo Densus 88, rakyat mendukungmu. Mantap. Karena kan kalau Densus 88 lagi bekerja kok kayak mencuri perhatian gitu ya. Semuanya tertutup, tidak tahu mukanya seperti siapa, kayak artis Korea atau seperti atlet. Tapi dibarengin dengan mobil-mobil yang gede-gede, gagah banget deh kalau ngeliat. Jadi kalau mbak-mbak yang idolanya mas-mas abdi negara TNI Polri gitu, seneng deh. Kok ngelantur. Sudah. Lanjut. Ya, kita lanjut saja. Nah, berita paling ditunggu-tunggu nih. Paling banyak yang baca miliaran. Jutaan. Paling puncak. Yang Puncaknya paling populer di JPNN pada pekan ini datang dari kabar gembira Mas Menteri Nadiem Makarim. Mas Nadiem.
Mas Menteri ya, kalau Mas Jokowi Menteri. panggilnya, Presiden Jokowi manggilnya Mas Menteri. Jadi, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim mengumumkan bantuan kuota internet untuk para siswa, mahasiswa, guru, dan dosen mulai disalurkan pada bulan ini. Jadi tercatat bantuan kuota data internet ini disalurkan kepada 26,6 juta pendidik dan peserta didik di periode Oktober 2021. Banyak sekali. Nah, Mas Nadiem mengatakan bantuan ini dimaksudkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas yang masih dikombinasikan dengan pembelajaran jarak jauh. Jadi berdasarkan kuota data internet kembali disalurkan bulan ini kepada sejumlah 26,6 juta penerima untuk menunjang pembelajaran baik yang sudah tatap muka terbatas maupun masih jarak jauh. Mahasiswa juga ya? Mahasiswa semua. Iya, mahasiswa. Kalau mahasiswa S2 gitu gimana? Dapat nggak ya? Harusnya sih dapat ya. Kan Harusnya. mereka mahasiswa, dosen aja dapat. Oh ya. Oke. Kita catat. lanjut. Nah, pada periode Oktober 2021, bantuan kuota data disalurkan ke nomor 24,9 juta peserta didik jenjang PAUD hingga pendidikan tinggi serta 1,73 juta pendidik jenjang PAUD hingga pendidikan tinggi. Kuota data menurut Nadiem disalurkan kepada nomor-nomor ponsel yang telah berhasil diverifikasi dan jadi validasi sehingga dipastikan akan menerima bantuan. Jadi harus terdaftar ya? Harus Jelas. terdaftar, jelas. Kenapa ada nomor induk mahasiswa, nomor dia induk siswa? mahasiswa, dia ini bukan wartawan gitu ya. Iya, coba wartawan apa buat liputan Zoom gitu. Ih, lumayan lama, sejam 2 jam cuy. Lumayan. Gitu. Oke, terima kasih Pak Nadiem sudah memberikan kuota buat para pelajar Indonesia biar walaupun nggak tatap muka tetap bisa interaktif lah ya dengan para pengajarnya. Karena kan pas pandemi ini kayak bener-bener ini nggak mudeng loh kalau misalkan nggak tatap muka kayak gitu. Apalagi kalau misalkan pada tutup kamera kan kasihan ya gurunya kayak ngomong sendiri gitu loh. Tapi saya yakin manusia itu pasti bisa beradaptasi lah. Iya sih. Dan semoga hasilnya tidak juga lebih baik juga dari yang karena kan dulu nggak boleh nih sekolah atau kuliah yang dia tidak pernah tatap muka. Kalau sekarang mau kamu di mana ikut kuliah di mana pun jika ijazah keluar bisa gitu. Itulah kehebatan pengaruh teknologi. Oke, kita bacakan komentarnya. Ada dari Yacht ID. Kok di daerah yang dapat kuota cuma TK saja yang sedangkan SD tidak ada lagi kuota gratis? Masa sih? Waduh, gimana tuh Pak Nadiem? Kita colek aja Pak Nadiemnya. Ya mungkin belum sampai, masih untuk TK kuotanya dulu. kan bertahap. Kemudian ya mungkin bisa jadi dia tidak melalui proses verifikasi. Atau jangan-jangan teman-temannya SD itu sudah dapat, dia doang yang nggak dapat. Kan kemungkinan ya. Kalau gitu pastikan dulu mungkin harus verifikasi di Mendikbud ya, baru nanti bisa dapat kuotanya gitu. Tapi kalau saya mengharapkan sih kuota-kuota ini digunakan sesuai dengan peruntukannya. Amanahnya. Buat sekolah, buat belajar online, bukan buat main Mobile Legend. Kan kebanyakan bocil-bocil tuh, ini kuota gue dapet nih mah beli kuota. Ya HP-nya miring Atau yang mulu. joget-joget itu apa? Ya, TikTok. Kebanyakan main media sosial, lupa deh belajar. Itu tadi 5 berita terpopuler di jpnn.com dalam sepekan. Dan nantikan berita-berita terpopuler lain minggu depan. Seperti biasa ya, kita akan menyapa dalam program Reaction jpnn.com. Saya mohon pamit, Tika Biantoro dan Fatan Sinaga. sampai jumpa minggu depan di Reaction. Dah.